Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini kami ingin menjelaskan tugas tentang penerapan finite state automata pada proses pengisian kartu rencana studi atau KRS. Dengan nama anggota kelompok yang pertama yaitu Kartika Ju dengan NIM 2012-0006, yang kedua Helena Beda dengan NIM 2012-0205, yang ketiga Mariana Lasa dengan NIM 2012-0010. Kita masuk pada yang pertama yaitu pendahuluan. Teori bahasa dan automata merupakan bagian ilmu komputer. Teori ini sangat berguna untuk pengembangan ilmu komputer lebih lanjut, baik dalam perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak atau software. Teori bahasa bertindak sebagai sarana komunikasi, baik sesama manusia ataupun antar manusia dan mesin. Sedangkan teori automata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Automata dapat diterapkan pada aplikasi pengisian KRS mahasiswa. Kartu rencana studi atau KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester. Dalam KRS tercantum data mahasiswa yang terdiri dari NPM, nama, kelas, fakultas, jurusan, jumlah semester dan tahun akademik yang diikuti, dan kode mata kuliah, SKS, dan kelas yang diikuti. Pengisian KRS haruslah sangat diperhatikan, karena di beberapa mata kuliah terdapat syarat dalam pengambilan mata kuliah. Contohnya, jika mahasiswa ingin mengambil mata kuliah bahasa dan automat, maka mahasiswa tersebut harus mengambil algoritma pemrograman terlebih dahulu. Sebagai mahasiswa, hal ini haruslah dipahami, karena seringkali mahasiswa lupa mengambil mata kuliah yang menjadi syarat untuk mata kuliah lainnya, bahkan untuk memenuhi syarat skripsi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi yang mengatur pengisian kartu rencana studi. Pada penelitian ini, penerapan automata digunakan untuk mengenal dan menangkap pola dalam proses aplikasi bantu ini. Finite State Automata atau FSA jenis NFA merupakan model yang digunakan untuk merancang aplikasi yang dapat membantu dalam pengisian kartu rencana studi. Kita masuk pada konsep dasar FSA. Finite State Automata atau FSA adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. Finite State adalah model matematika sistem dengan masukan dan keluaran diskrit. Finite State Automata adalah model matematika yang dapat menerima inputan dan mengeluarkan output, memiliki state berhingga banyaknya, dan dapat berpindah dari satu ke lainnya sesuai dengan inputan dan fungsi transisi. Secara formal, finite state automata dinyatakan oleh 5 tupel atau M dalam kurung Q, sigma, delta, S, dan F, di mana Q adalah himpunan state atau kedudukan, sigma adalah himpunan simbol input atau masukan atau abjad, delta adalah fungsi transisi, S adalah state awal atau kedudukan awal atau initial state, dan F adalah himpunan state akhir. Kita masuk pada tinjauan pustaka. Metode yang digunakan dalam perancangan aplikasi bantu ini yaitu menggunakan FSA. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan finite state, yang dimana jika diambil contoh kasus sebagai berikut. Tupel M pada FSA jenis NFA diantaranya Q, delta, sigma, S, dan F, yang mengartikan untuk Q adalah himpunan state, sigma adalah himpunan input, delta adalah fungsi transisi, S adalah state awal, dan F adalah state akhir sebagai contoh sederhana dengan NFA. Kita perhatikan diagram NFA di bawah ini.
Step pertama pada Q1, jika diberi inputan 0, maka dia akan kembali pada Q1. Namun jika dia diberi inputan 1, maka dia akan lanjut ke Q2. Selanjutnya, Q2 jika diberikan inputan 0, maka dia akan kembali pada Q2. Sedangkan jika dia diberikan inputan 1, maka dia akan berpindah ke Q4 dan Q3. Selanjutnya Q3. Jika diberikan inputan 0, maka dia akan kembali ke Q3. Namun jika dia diberikan inputan 1, dia akan pergi ke Q4. Dan Q4 ini adalah final step, di mana jika diberikan inputan 1 atau 0, dia akan tetap kembali pada Q4. Kita lihat pada tabel transisi ini. Kasus pada tabel 1 dapat diterapkan ke dalam pengisian KRS. Sebagai contoh, bila Q1 itu adalah mata kuliah algoritma pemrograman, dan Q2 adalah bahasa dan automata, dan himpunan input 0 sebagai tidak ambil, dan himpunan input 1 sebagai ambil. Maka untuk bisa mengambil mata kuliah bahasa dan automata, harus mengambil mata kuliah algoritma pemrograman atau Q1 terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah metode perencanaan sistem. Sistem dirancang dengan menggunakan flowchart. Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum pada aplikasi bantuan pengambilan mata kuliah. Untuk jelasnya dapat dilihat di aplikasi bantuan pengisian kartu rencana studi yang dirancang untuk memvalidasi mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa, sehingga apabila mahasiswa ingin mengambil suatu mata kuliah, maka sistem akan melakukan validasi terhadap mata kuliah yang akan diambil. Apakah sudah memenuhi syarat atau tidak? Flowchart adalah sebuah diagram yang menjelaskan alur proses dari sebuah program. Dalam membangun sebuah program, flowchart berperan penting untuk menerjemahkan proses berjalannya sebuah program agar lebih mudah untuk dipahami. Flowchart merupakan langkah awal pembuatan program. Dengan adanya program flowchart, maka urutan proses di program menjadi lebih jelas. Jika ada penambahan proses, maka dapat dilakukan lebih mudah. Kemudian pada flowchart, aplikasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa melakukan pengisian KRS, kemudian mahasiswa menentukan jadwal kuliah yang akan diambil di semester berikutnya. Setelah itu sistem akan memvalidasi mata kuliah yang diambil, apakah sudah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Kemudian, sistem menampilkan laporan diterimanya atau ditolaknya pengisian KRS tersebut. Bila ditolak, maka mahasiswa akan diminta untuk mengisi kembali KRS, dan bila diterima, mahasiswa sudah dapat melanjutkan perkuliahan di semester berikutnya. Berikutnya di sini ada flowchart-nya. Yang pertama di sini mahasiswa diminta untuk mulai mengisi KRS. Setelah mahasiswa melakukan pengisian KRS, sistem akan memvalidasi KRS yang diambil apakah memenuhi syarat atau tidak. Jika ia memenuhi syarat, maka konfirmasi KRS yang sudah diambil berhasil dan berikutnya ke perkuliahan lalu selesai. Jika tidak memenuhi syarat, maka sistem akan memeriksa mata kuliah yang bermasalah. Kemudian sistem akan mengembalikan ke bagian awal mulai mengisi KRS. Oke, selanjutnya implementasi. Di sini terdapat sebuah mesin FSA yang bertipe NFA. Mesin ini menjelaskan cara kerja dari simulasi pengisian kartu rencana studi atau KRS. Mesin ini juga menjelaskan alur pengambilan sebuah mata kuliah dengan tujuan akhir atau final state atau sistem cerdas. Jika pada mesin DFA, apabila state berinput, maka selalu tepat menuju satu state. Berbeda dengan NFA. Jika state diberi input, mungkin saja bisa menuju ke beberapa state berikutnya. Contoh di sini terdapat beberapa input ambil yang bisa mengarah ke 3 mata kuliah lainnya.
yaitu fisika dasar, komputer dan masyarakat, dan logika matematika. Secara formal, final state dinyatakan dengan 5 tuple, yaitu yang pertama key atau state-state dari mesin abstrak ini, yaitu state itu merupakan mata kuliah yang ada di perkuliahan. Itu seperti pengantar teknologi, fisika dasar, komputer dan masyarakat, logika informatika, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu sigma. Sigma itu adalah himpunan dari inputan yang diberikan. Di sini inputan yang diberikan yaitu tidak yang berarti tidak mengambil, dan ambil yang berarti mengambil mata kuliah tersebut. Kemudian delta atau yang biasa disebut fungsi transisi perpindahan dari mesin abstrak tersebut. Kemudian yang ada S atau initial state. Initial state merupakan awal dari state tersebut, yaitu dimulainya mesin abstrak dimulai itu di mana pengantar teknologi informasi. Kemudian yang terakhir yaitu F. F merupakan final state, di mana final state dari mesin abstrak ini dari sistem cerdas, final state bisa lebih dari satu. Kemudian jika kita ingin mengambil mata kuliah kriptografi, kita harus mengambil mata kuliah dari pengantar teknologi. Kemudian kita bisa memilih untuk mengambil 3 mata kuliah, S1 mata kuliah dari 3 mata kuliah tersebut, fisika dasar, komputer dan masyarakat, dan terakhir logika informatika. Di sini saya contohnya mengambil fisika dasar, kemudian maka saya bisa mengambil mata kuliah pemrograman 1. Misalnya saya tidak mengambil algoritma pemrograman, maka saya tidak bisa mengambil mata kuliah kriptografi. Maka saya harus mengambil mata kuliah selanjutnya, itu adalah algoritma pemrograman. Pengembangan 2, yaitu selanjutnya kita mengambil mata kuliah bahasa dan automata, dan yang terakhir kita harus mengambil kriptografi. Kemudian kita mengambil mata kuliah tersebut dan sistem akan mengecek apakah mata kuliah tersebut diterima atau tidak. Jika inputan tersebut sampai ke sistem cerdas, berarti inputan tersebut dapat diterima. Namun jika state tersebut tidak berakhir di sistem cerdas atau final state, maka pengisian kartu rencana studi dapat dilakukan ulang. Dari mesin abstrak tersebut, kita mengetahui bahwa jika kita ingin mengambil satu mata kuliah, maka ada mata kuliah yang diambil terlebih dahulu. Data yang telah diinput ke dalam aplikasi ini akan divalidasi oleh sistem KRS yang diisi memenuhi syarat atau tidak. Jika proses validasi ini selesai, maka user akan dapat mengikuti perkuliahan. Hasil dari mesin abstrak ini adalah daftar mata kuliah yang harus diambil untuk bisa mengambil suatu mata kuliah yang diinginkan oleh mahasiswa. Di sini merupakan tabel dari fungsi transisi dari mesin abstrak tadi. Jika pada state pengantar teknologi, mata kuliah pengantar teknologi, kita bisa mengambil mata kuliah fisika dasar, komputer dan masyarakat, dan logika matematika. Namun kita tidak mengambil, maka ada state pengantar teknologi. Jika kita mengambil fisika dasar, maka selanjutnya kita bisa mengambil mata kuliah algoritma pemrograman 1. Dan begitupun seterusnya. Hingga masuk ke final state. Oke, kesimpulan dari
Mata kuliah ini, Finite State Automata berjenis NFA, sangat sesuai dalam gambaran kerja sistem pada aplikasi bantu ini. Penempatan mata kuliah dilakukan menggunakan state yang telah diurutkan berdasarkan ketentuan dari masing-masing mata kuliah. Dengan aplikasi ini, user diharapkan dapat terbantu dan mengetahui alur mata kuliah yang benar sesuai dengan kebijakan di universitas masing-masing. Sekian dan terima kasih.